Halo sahabat Bahari, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimanapun sahabat Bahari berada. Iya, tetap utamakan kesehatan ya dan keselamatan tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, kali ini kami dari Humas PSDKP Bitung ya akan menyapa Anda dalam podcast Pos Nelayan ya. Nelayan Torong Petemang. Gimana Mbak Nisa, apa kabar Mbak Nisa hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana Kak Farid? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Jadi torang guys di sini mau bikin podcast Nelayan Torong Petemang. Jadi torang di sini pakai bahasa Bitung karena torang berpangkalan di PSDKP Bitung. Nah, ini yang berawal dari sebenarnya PSDKP Sahabat Nelayan teman-teman ya. Karena torang di Bitung ya torang ganti loh, torang nelayan torang Petemang toh. Supaya torang tetap dekat dan begitu. Iya. Jadi torang bersahabat dengan nelayan. Iya, karena PSDKP ini bukan musuh nelayan gitu ya. Iya. Bukan bikin takut nelayan, torang mau bantu para nelayan sekalian. Nah, tapi Sa, ngomong-ngomong nelayan Sa, itu kan hanya apa ya? Salah satu tugas PSDKP gitu ya. Iya. Salah satu, berarti ada banyak selain nelayan. Nelayan itu kan salah satu perikanan tangkap ya sebenarnya. Tahu nggak? Jadi kita tuh bukan cuma ngurusin nelayan sebenarnya. Iya, iya. Jadi mungkin podcast ini mewakili lah ya. Karena di PSDKP itu kita ngawasi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan. Jadi nelayan ini adalah salah satu bagian kecil dari PSDKP Bitung yang terkait. Itu tadi itu kan kita ngomongin, kalau yang lain ini kan kita ngomongin perikanan tangkap kan. Iya. Jadi mulai kapal menangkap ikan itu semua kita awasi gitu kan. Kita ada mengeluarkan surat laik operasi di situ, sampai kapal datang kita periksa ikannya itu hasil tangkapan sesuai tidak dengan tangkapnya gitu, seperti itu. Jadi kalau yang belum tahu nih ya, jadi torang ini bukan cuma ngawasi nelayan teman-teman. Jadi PSDKP itu tugasnya luas sekali, sesuai dengan di Kementerian Kelautan Perikanan itu kan ada laut, ada ikan. Laut dan perikanan. Iya. Jadi itu satu kesatuan. Satu kesatuan itu Jadi nggak bisa selama ini kan orang tahu nelayan itu cuma PSDKP cuma ngurusin nelayan. Karena lebih identik karena kelautan dan perikanan. Berarti yang diurus yang hanya di laut-laut saja gitu. Iya. Jadi yang selama ini yang viral itu kan cuma kapal-kapal ilegal, iya kan? Iya. Gitu. Kapal illegal fishing gitu kan? Iya. Itu salah satu sebenarnya. Kalau kita ngomongin perikanan itu kan tadi ada perikanan tangkap, budidaya kayak di tambak-tambak itu kan, di keramba itu kan budidaya itu, ada keramba apa. Berarti PSDKP Bitung ini juga mengawasi yang ada di tambak-tambak selain yang ada di laut. Iya. Jadi semuanya jadi begitu, mau di laut, mau di sungai, di waduk, di danau itu sudah masuk wilayah pengawasan kita. Mungkin begini, karena beritanya kebanyakan yang tentang di laut ya kapal, jadi banyak orang yang nggak tahu juga kalau yang ditambak atau budidaya ikan itu termasuk kebagian dari kelautan dan perikanan. Iya, seperti itu. Makanya orang hadir di sini teman-teman. Nanti orang mau kasih informasi ke sahabat-sahabat Bahari sekalian ya. Sebenarnya sahabat Bahari itu lebih luas ya. Kalau sahabat nelayan itu lebih ke nelayan. Tapi ini ya buat awal-awal aja ya. Semuanya bisa mendapat informasi dari seperti kami. itu Kalau perikanan itu kan nanti dari ikan mulai tangkap baru diolah, orang awasi itu. Nanti kan ada UPI namanya, perusahaan pengolahan ikan. Unit pengolahan ikan. Iya, biasanya bikin ikan-ikan kaleng dan gitu tuh. Di sini kan banyak sekali di Bitung sini bikin ikan kaleng itu orang awasi juga itu bagaimana DP izin segala macam tuh. Iya, sampai dipasarkan baru dijual ke Indonesia, dalam negeri atau luar negeri begitu. Itu teman-teman baru bicara perikanan. Belum kelautan. Iya, belum kelautan. Belum bagian dalam-dalamnya. Ada apa saja di dalam PSDKP? Justru kelautan itu lebih luas teman-teman dari perikanan. Jadi mau bilang kalau orang mau bicara ikan itu pasti anyar gitu ya. Kalau laut nyana bau anyar. Apa itu laut Disa yang orang awasi? Ya seperti pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil juga. Wilayah pesisir, toh? Jadi yang diawasi ini apanya? Kalau yang di pesisir ini? Sumber daya alamnya. Sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi nelayan itu mereka harus punya izin juga untuk jadi kalau laut itu sudah bukan nelayan, kita sudah ngebahas nelayan. Jadi segala macam orang yang ada di laut itu berarti tentang perusahaan kapal-kapal besar. Mau badan usaha ataupun perorangan ataupun instansi lembaga kalau menggunakan laut itu ada DP izin
Jadi orang mau pakai laut sekian, mau pakai pulau-pulau kecil itu kan nggak bisa. Pulau-pulau kecil itu kan punya ini pemerintah. Jadi harus ada izinnya. Nah, makanya di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada beberapa eselon 1 itu Direktorat Jenderal itu yang mengeluarkan izin tadi, baik kelautan dan perikanan. Ada orang yang kasih keluar izin. Kok siapa yang awasi? Orang saya PSDKP begitu. Makanya kan PSDKP itu kan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Begitu sa. Toh? Semua mengerti toh? Mengerti. Jadi PSDKP ini DP tugas dan mengawasi yang ada di laut, yang ada di tambak atau apa. Pokoknya masih ada ada air itu, mau di danau, di sungai pun, sampai yang bastrom ikan dang di sungai-sungai itu orang awasi itu, boleh itu teman-teman. Gitu. Menangkap ikan dengan cara strom itu, biasanya kan ada orang bastrom di air tuh. Biasa juga pakai pukat. Di sungai, iya pukat, ataupun baracun di sungai itu kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada yang melapor, berarti PSDKP yang turun tangan. Nah begitu intinya. Jadi kayak polisinya laut perikanan. Nah, iya, karena orang juga ada polisi juga, karena polisi khusus itu, orang juga ada namanya polisi khusus, Polsus. Nah tadi dia untuk apa? Ngawasi tadi kelautan. Gitu. Kayak penjaga polisi. Nah, jadi kalau untuk kelautan tadi itu sama dengan pengawas kelautan atau dibilang itu tadi Polsus. Itu yang mewenang untuk mengawasi kelautan. Terus kalau pengawas perikanan? Ada lagi namanya pengawas perikanan gitu. Tapi merangkap menjadi Polsus juga. Nah, ada juga sekarang yang pengawas perikanan juga merangkap juga sebagai Polsus begitu, karena masih kekurangannya SDM, jadi merangkap nanti mungkin ke depan ada penambahan lagi. Karena kita bicara laut ini sangat luas sekali, ya. Jadi kita mau awasi pesisir, pulau-pulau kecil, sampai dari penggunaan ruang laut itu dari atas permukaan di permukaan sampai di bawah Oh bukan cuma gitu. Hasil lautnya saja, bukan cuma ikan, tapi iya, pokoknya sekarang kan mau dibilang itu ruang darat, dibagi ruang darat, ruang laut. Ruang darat itu sekarang di bawah ATR BPN. Toh? Kalau ruang laut itu di bawah KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan ini yang melakukan izin itu Direktorat Jenderal PRL Ruang Laut. Di situ saya yang ngasih keluar izin pemanfaatan ruang laut di situ. Dan PSDKP hadir untuk mengawasi. PSDKP ini hadir mengawal, sudah sesuai tidak dengan izin, gitu kan? Kalau nyana izin, ya orang tegur, orang tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu teman-teman. Jadi kalau sesuatu tahu toh, jadi orang ini bukan cuma mengawasi perikanan, jadi kelautan juga gitu. Nama juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam ini PSDKP itu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, kenapa di Bitung itu ada namanya pangkalan? Ada kan di sini kan banyak pangkalan ojek gitu kan. Iya. Memang di sini ada banyak. Salah ya, guys. Iya, di sini memang ada mangkal-mangkal, banyak mangkal itu kapal-kapal patroli teman-teman. Kapal-kapal patroli, kapal-kapal pengawas itu mulai namanya ada kapal hiu, orka gitu kan. Hiu macan, sampai ada speedboat juga ada buat ngawasi tadi. Ada begitu, albakor ya, ada sea radar juga begitu kan. Jadi begitu Nisa. Jadi kita ini luas banget. Bayangkan kita mengawasi laut dan ikan di Indonesia itu sebagaimana. Iya, apalagi kan Indonesia itu termasuk 70% ke laut. Jadi tugas untuk yang kerja di laut mungkin banyak ya, berat. Iya, berat juga gitu. Kalau kita cuma ngawasin nelayan-nelayan lokal mungkin ya toh nggak seberapa tantangannya. Tapi kita kalau ngawasin nelayan asing seperti di sini saya sudah sering kayak di sini kan dari Filipina, dari Vietnam, dari negara-negara lain yang masuk ke negara kita, ya itu kita tindak lanjuti. No kompromi itu kalau itu. Kalau nelayan, karena sudah melewati garis batas kalau itu sudah tidak kompromi ya. Nanti suatu saat kita akan undang-undang di beberapa tadi komponen ya, narasumber ya, yang lebih kompatibel ya, yang lebih paham. Dan perikanan ini. Iya, baik itu ada pengawas perikanan, ada nakoda kapal atau awak kapal pengawas yang pakai loreng yang di kapal patroli, ada nanti pengawas kelautan atau polisi khusus. Polisi khusus ada juga nanti penyidik PNS perikanan. Jadi orang lengkap ini. Jadi orang dari awal awasi sampai orang sidik sendiri teman-teman, baru orang bawa ke kejaksaan. Nanti kita bagi beberapa bagian dari awal. Bagaimana nanti juga membahas tentang prosedurnya. Siap. Prosedur tunggu nih.
podcast berikutnya. Orang repot Atau orang akan datangkan tamu-tamu yang spesial untuk para apa ini, subbreaker para sobat atau Bahari para yang ada di follower. rumah. Oh ya, ini para sahabat Bahari ya. Jadi tetap ikuti terus channel ini teman-teman, Jangan biar lupa lebih paham follow ya. dan ikuti podcast kami. Iya, orang semoga panjang umur ke depannya. Bisa kembali hadir dengan podcast berikutnya. Oke, sampai jumpa sahabat Bahari. Bye bye. Bye bye.